Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Omongan orang tidak semua harus kita tanggapi. Tidak semua harus kita jawab. Tidak semua harus kita buktikan permintaan orang. Insyaallah kaidah ini diterima oleh semua akal sehat. Ucapan orang nggak perlu semuanya dilayani. Permintaan orang tidak perlu semua dituruti. Omongan orang tidak perlu semuanya ditanggapi. Dan insya Allah adik-adik yang sekarang di pondok pesantren, yang insya Allah akan bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke negeri Timur Tengah, amin. Sampai ke luar negeri, bisa melanjutkan studinya. Namun apa yang terjadi kalau setelah selesai antum belajar di luar negeri, dapat gelar LC atau di atasnya MA, magister, atau di atasnya menjadi doktor, kemudian antum pulang ke Indonesia, ternyata ujung-ujungnya ngajar di pondok juga. Itulah tanggapan sebagian orang. Ujung-ujungnya yang ngajar ngaji juga. Kayak ada seorang teman yang sama-sama belajar di Madinah, kemudian temannya di Indonesia bilang, ente jauh-jauh belajar ke Saudi itu jadi ustadz, paling-paling sampai ke Indonesia juga jadi jadi pengusir hantu. Sinetron kan gitu kan, kalau ada hantu yang dipanggil Pak Ustadz. Dan masya Allah Pak Ustadznya dipanggil tengah malam pun pakaiannya lengkap, peci, sorban gitu. Jadi tanggapan pikirannya masyarakat, pendidikan itu identik dengan kesuksesan. Dan kesuksesan menurut mereka adalah kekayaan. Kalau antum tidak bisa membuktikan diri antum kaya, berarti mereka bilang antum nggak sukses. Ana pribadi pernah ketika awal-awal pulang ke Indonesia di Jember, ya ana nyewa tanah, bertani, tetap ngajar di STDI, tetap ngajar kajian, tapi ana ingin bertani. Apa kata tetangga? Jauh-jauh sekolah ke luar negeri, pulang-pulang kok jadi petani. Jadi mereka menganggap ini nggak sukses. Seharusnya kalau jauh ke luar negeri harus lebih kaya daripada orang yang cuma lulusan di Indonesia. Nah, atau mau tanggapi nggak orang seperti ini? Apakah kemudian atau membuktikan, wah saya akan buktikan saya bisa jadi kaya, orang yang lulus dari luar negeri, dari Madinah saya menjadi kaya, maka saya akan mengisi kajian dengan mematok harga 10 juta sekali ngisi kajian gitu. Nah, inilah namanya omongan orang. Image-nya orang, suksesnya gini, berhasilnya gini. Orang lulusan luar negeri itu harusnya gini.
Padahal saya ataupun nanti antum belajar di luar negeri, misalnya di Madinah, di Mesir, di Sudan, di Maroko, belajar agama. Ya namanya belajar agama. Apa tujuan belajar agama? Biar tahu halal dan haram. Apakah di sana diajarin cara cari duit? Di sana diajarin manajemen bisnis? Tidak. Nggak pernah saya dapat pelajaran seperti itu. Pernahkah saya diajarin cara menjadi seorang direktur perusahaan, pengelolaan keuangan? Nggak pernah saya dapat pelajaran seperti itu. Saya dapat pelajarannya adalah fikih, tafsir, akidah, hadis. Apa intinya itu semuanya? Ilmu agama menerangkan tentang halal dan haram, cara cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebenarnya suksesnya dia ini, orang yang belajar seperti ini, apabila dia bisa gitu. Malah kalau dia keluar dari situ jadi manajernya, jadi apa misalnya? Jadi bagian akuntan keuangan di sebuah bank, itu kita nggak sukses berarti. Karena bukan itu yang kamu pelajari di Madinah. Kok kamu bisa jadi seperti ini? Jadi ada apa di antara keluar dari Madinah dengan menjadi akuntan sebuah perusahaan? Ada apa? Belajar apa ini? Jangan nggak belajar di Madinah. Nah itu sebenarnya. Tapi apakah yang sebenarnya itu sanggup kita masukkan ke otak semua orang masyarakat? Enggak. Ada masyarakat yang nggak bisa nerima seperti itu. Mereka maunya standar mereka, suksesnya standar mereka. Nah ini semua diakui oleh akal sehat sebenarnya. Orang yang lulusan tata boga itu suksesnya itu kalau bisa menjadi chef terkenal, ya itu dia baru benar. Orang yang lulusan kedokteran menjadi dokter. Orang yang lulusan insinyur suksesnya itu kalau memang benar-benar jadi lulusan teknik, jadi insinyur yang benar-benar kerjanya di bidang teknik, mengaplikasikan ilmunya, itu benar. Tapi kalau lulusan ini jadinya itu, pasti ini banting setir. Mereka menamakan banting setir karena nggak ada yang lain, terpaksa. Nah, hal seperti ini, tuntutan orang, keinginan orang ataupun omongan orang mengharuskan kita kayak harusnya gitu dia ini harusnya gini. Itu ma'ruf di masyarakat. Dan itu pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Hud ayat 21. Di dalam surat Hud ayat 21, silakan antum renungkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak." Allah mengatakan yang artinya, maka boleh jadi engkau hai Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dalam tafsir dikatakan, fala tuballighuhum iyyahu litahawunihim bihi. Maksudnya apa? Gak mau dakwah lagi, gak mau menyampaikan lagi. Maksudnya tarikum ba'dha ma yuha ilaika, meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, diwahyukan ini tapi nggak mau disampaikan. Kenapa? Wadha'iqum bihi sadruka, dan dadamu sempit karenanya. Karena apa? Karena tuntutan mereka, karena omongan mereka, omongan orang musyrik. Apa omongan mereka? Perhatikan ini. Karena mereka mengatakan laula unzila alaihi kanzum aw ja'amu malak. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad itu harta kekayaan, atau dia datang dakwah bersama malaikat? Ini omongan siapa? Orang musyrik.
Gara-gara omongan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi hampir-hampir. Nah, mari kita praktekkan yang model tadi. Antum belajar di Madinah, Mesir, Sudan, intinya belajar ilmu syar'i untuk pulang berdakwah. Sampai ke Indonesia dibilang belajar di luar negeri, belajar jauh-jauh tapi kok nggak kaya. Akhirnya apa? Saya nggak mau ngajar aja lah, saya nggak mau berdakwah aja lah. Kenapa? Omongan orang nggak enak, dibilang saya nggak sukses. Kalau gitu saya mau bisnis saja, saya mau mencari modal bisnis saja. Biar apa? Biar menenangkan omongan orang, biar dilihat, wih sukses dia. Tapi apa? Ilmu yang kita dapat di luar negeri itu ilmu agama sudah kita tinggalkan. Kita tinggalkan demi untuk melayani omongan orang. Padahal itu bukan faknya kita, itu bukan tugasnya kita. Kita nggak kaya pun itu nggak ada salah, karena memang kita nggak jadi pebisnis pun nggak salah, karena kita bukan, itu kuliah kita. Nah, Rasulullah SAW tanya, kenapa Muhammad nggak bawa harta kaya, harta besar yang diturunkan dari langit, yang dikeluarkan dari bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau memang dakwahnya benar? Akhirnya nggak mau dakwah aja lah, cari-cari harta aja lah, biar menunjukkan bahwasanya ini loh yang kalian minta dulu, ini yang kalian minta dulu ini. Nggak mau dakwah gini aja lah. Ataupun kenapa si Muhammad nggak bawa, nggak lo dakwah nggak sama malaikat? Nah, ini permintaan orang kepada seseorang yang itu bukan bagian kerjaannya dia. Maka Allah menjawab, mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan Rasulullah agar tidak meninggalkan dakwah gara-gara ini, agar tidak sesak dadanya gara-gara tuntutan orang ini. Apa Allah ingatkan? Innama anta nadhir. Hai Muhammad, kamu itu cuma sekedar pembawa peringatan, bukan orang pengumpul kekayaan, bukan membuktikan kaya gara-gara omongan mereka, bukan bisa membuktikan bisa mendatangkan malaikat gara-gara omongan mereka. Kamu itu pembawa peringatan, hai Muhammad. Sudah datang peringatin aja, mau nggak mau itu urusan mereka. Nah, itu juga antum bilang, memang saya di Madinah memang bukan tuh jadi orang kaya kok. Saat itu yang ngomong tetangga, dan saya tuh tetangganya itu siapa anaknya saya tahu. Anaknya kuliah, tapi nggak kuliah. Itu paling bangga dulu anaknya kuliah. Di desa itu cuma dia yang kuliah, tapi sekarang nganggur juga, nggak ada pekerjaan. Seadanya dia ngomong di depan anak tak jawab, tapi ngomong di depan istri anak. Kalau ngomong, ya Siri itu jauh-jauh di Madinah kok pulang-pulang jadi petani, tak jawab deh. Saya di Madinah itu diajarin bukan untuk jadi orang kaya, diajarin itu kenal halal dan haram. Gak seperti anaknya sampean itu udah kuliah tapi nganggur. Nah, itu enaknya jawab gitu. Enak jawab seperti itu dah. Kenapa? Karena ngomong nggak pakai otak. Pokoknya emang ingin merendahkan seseorang aja, nggak melihat bagaimana anaknya sendiri udah kuliah tapi nggak kerja juga. Padahal kuliahnya apa? Kuliah bidang dunia yang harusnya bisa cari pekerjaan dengan kuliah tersebut. Nah, ya ikhwah sekalian, ini yang dimaksud dengan tidak semua omongan orang itu kita layani. Hai Muhammad, jangan kamu layani omongan mereka. Kenapa kamu tidak bisa membawakan harta yang banyak? Kenapa kamu nggak bisa datang sama malaikat? Nggak usah dilayani itu. Jangan sampai kamu meninggalkan dakwah gara-gara ucapan itu. Kamu nggak bisa melayani ucapan mereka. Jangan sampai kamu sesak dada kamu gara-gara nggak bisa menjawab ucapan mereka. Sudah, kamu itu cuma nyampaikan. Ya juga antum nanti insya Allah. Antum datang, Ustadz kok miskin. Nah, akan dapat antum seperti itu adik-adik. Nah, Ustadz tuh harusnya ya Ustadz tuh harusnya ya berkecukupan lah,
biar dakwahnya bisa sukses kemana-mana. Ustaz itu harusnya dekat dengan para pejabat biar dakwahnya bisa itu. Lah antum ini udah jauh-jauh pulang ke Madinah masih seperti itu aja, ngajar TPA aja. Akhirnya gara-gara ucapan itu, nggak mau dakwah aja kan itu, jualan online aja lah. Anak cari duit aja kalau gini. Ingat, kalau ada yang ucapkan antum seperti itu, ingat surat Hud ayat 21. Peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kamu meninggalkan dakwah gara-gara ucapan mereka. Jangan sampai sesat dalam mengucapkan mereka karena kamu itu cuma pemberi peringatan. Katakan, saya setelah belajar cuma mendakwahi apa yang saya ajarkan. Saya belajar bukan untuk jadi kaya. Kaya itu dari unsur yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang saya cari dengan keahlian saya yang lain, bukan gara-gara keahlian saya belajar fikih, bukan gara-gara kejadian keahlian saya belajar akidah, tapi dari keahlian saya yang lain yang saya cari uang dari situ. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan akidah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, yaitu yang agak ada hubungannya dengan yang tadi, yaitu masih seputar wa yunkirunal jadala wal mira'a fid din. Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari dan menghindari untuk menjadikan agama ini bahan perdebatan. Di antara bentuk pengingkaran mereka adalah mereka melarang duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, melarang mendengar majlisnya ahlul bid'ah. Kenapa? Kalau berdebat dalam agama itu mungkin langsung berdua ya, ada orang debat, orang ini debat, itu debat. Tapi kalau kita duduk di majelis ahlul bid'ah, walaupun tidak terjadi perdebatan dengan kita secara langsung, dia lagi ngajar, saya hadir, dia lagi ceramah, saya ikut dengar, kan nggak ada perdebatan, nggak ada. Tapi begitu syubhatnya masuk, debat itu dalam otak kita. Debat itu terjadi dalam hati kita, yaitu pertarungan antara al-haq wal batil. Apa yang pernah kita dengar, yakini dengan syubhat yang baru masuk, debat hancur. Sehingga kita jadikan agama kita kayak main-main, kayak ajang untuk pertarungan al-haq wal batil. Maka dilarang oleh para ulama untuk duduk di majelis ahlul bid'ah karena khawatir syubhat dari ucapan mereka yang masuk ke dalam hati kita. Maka sangat disayangkan apabila untuk masa sekarang ini ya, dulu untuk hadir di majelis ahlul bid'ah itu memang harus hadir. Sebagaimana hadir di majelis Ahlussunnah ya harus hadir, nggak bisa kita di mana? Oh, kajiannya di sana, ayo ke sana. Kapan kajian? Di sana, jauh, harus berangkat. Sekarang walaupun itu nggak berangkat, tinggal buka YouTube kan, tinggal buka media sosial. Nah, sebagian dari teman-teman kita terlalu lancang untuk masuk mendengar kajiannya ahlul bid'ah. Dia sudah tahu ini ustaz menyimpang, udah tahu, dia udah nasihatin sama ustaznya dia. Ini pemahamannya Mu'tazilah, hati-hati. Ini ada pemahaman Khawarijnya ini. Itu Sufi itu. Nah, itu pengingkar ayat-ayat pengingkar sifat-sifat Allah itu. Masih mau dengar. Kira-kira apa? Keinginannya apa itu? Setelah dengar datang ke Ustadz, gimana cara bantah ini ya? Loh,
kamu ini dari mana dapat syubhatnya itu? Saya baru dengarnya itu, Ustaz. Kok bisa kamu dengar itu? Kajian ini udah dengar belum? Kajian Ustaz kita ini tentang ini? Enggak, Ustaz, belum, Ustaz. Ngapain dengar yang itu? Kenapa kira-kira itu? Dorongan siapa itu? Dan yang paling anak benci adalah terkadang yang menyebarkan itu teman kita sendiri. Senang bukan main mereka itu. Pertemanan anak sudah bagus di Facebook, anak filter. Yang menyebarkan teman kita sendiri. Ini ada syubhat. Tuh lihat tuh ada lebih lagi ngomong ini. Loh, ngapain? Seandainya antum nggak nyebarkan, udah tenggelam dia itu, nggak ada yang mau dengar mungkin. Gara-gara antum menyebarkan, seakan-akan anak Ustaz ingin menunjukkan syubhat Ustaz biar orang tidak buka. Loh, antum menyebarkan tuh orang buka. Antum menyebarkan tuh ke teman-teman kita. Oh ini ada, tuh lihat tuh. Walaupun ucapan dia apa? Ini apa? Syubhat nggak keren. Syubhat yang lemah seorang ini. Tapi kan orang penasaran mau dengar. Melemah menurut antum, jangan-jangan kuat menurut orang lain, nggak bisa jawab dia. Dulu kan ada orang yang bikin lagu untuk menghina dakwah, ada lagunya. Pakai bahasa Madura ya. Yang nyebarkan siapa? Teman kita sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Wah ini ada lagu-lagu yang mau menghina ini ya. Loh ngapain disebar? Dengan menyebarkan itu makin track apa itu ya. Di YouTube yang makin banyak disebarkan, makin banyak orang buka, itu kan makin naik trackingnya itu. Trafficnya naik. Lah kenapa? Para ulama dulu mengatakan kalau di sebuah tempat syubhat belum tersebar, jangan sebarkan, walaupun tujuannya kamu mau menjawab. Anda nggak boleh nyebarkan pada ya ikhwas sekalian. Sekarang ada syubhat gini. Nah, misalnya ini ada syubhat gini. Padahal belum nyampe ke antum. Misal sekarang udah sulit, belum nyampe itu, belum sulit, dia baru nyampe di mana misalnya gitu. Bukunya belum nyampe ke sini, mungkin zaman dulu. Terus Anda nyampaikan ada syubhat gini ya kawan. Kemudian Anda bilang cara jawabnya gini, gak perlu seperti itu, gak boleh malah seperti itu. Karena jangan-jangan yang syubhat yang antum sampaikan itu sampai ke hati, jawabannya gak nyampe. Jawaban antum nyelimet. Jawaban antum sulit dipahami. Syubhatnya dia gampang ditelan. Terus gimana caranya Ustaz? Antum sampaikan sebuah pemahaman salaf yang secara otomatis menolak keyakinan itu. Antum sampaikan tentang keyakinan Ahlussunnah tentang asma wa sifat. Datang apapun syubhat tentang menentang asma wa sifat, sudah antum terangkan ini untuk mengcounter ini. Jangan syubhatnya disampaikan, kemudian antum bantah, jangan-jangan bantahan antum jelek, syubhatnya mantap. Lah kita enggak nyebarkan Kemudian apa dibilang ke anak? Yang bukan yang lagu ya, yang lain ya, yang terlibat. Ustaz, mana tanggapan ustaz-ustaz salafi tentang video ini? Mana bantahan mereka Ustaz? Tuh jawaban mereka. Nah balik tanya. Sudah banyak kajian-kajian ustaz menyangkut hal itu. Pernah nonton nggak? Mereka sedang membuat syubhat tentang asma wa sifat, tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah turun ke langit dunia, tentang Allah di atas arsy. Bikin syubhat gitu kan? Baik, kemudian tanya, mana bantahannya Ustaz dari salafi? Loh, kamu pernah dengar nggak kajian-kajian Ustaz salafi tentang sifat-sifat Allah, tentang Allah di atas arsy, tentang Allah sifat ini? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Lah, giliran syubhat kamu dengar, kemudian minta Ustaz untuk membantah, gitu. Padahal kajiannya sudah banyak. Anda juga pernah nyampaikan di sini, direkam. Tapi dia nggak pernah mau dengar. Kenapa? Ya itu Ustaz kita. Itulah namanya hati itu suka yang aneh-aneh.
Untuk pernah lihat di video di apa istilahnya itu, di prank ya, jangan lihat ke dalam lubang. Pernah lihat ya? Jangan lihat ke dalam lubang. Orang malah penasaran mau ngelihat, ternyata ada orang yang pakai roti, pakai kue ke sini. Memang orang kalau dilarang itu pinginnya ngelihat. Makanya kalau lihat naik motor kan, ada iklan, jangan lihat ke kanan, pasti lihat ini kita. Itulah hati kita penasaran. Nah, coba dilawan ini. Itulah syubhat. Itu kan kajian-kajian. Ustaz itu kajian-kajian itu tok. Kajiannya kitab tauhid. Kamu dengar. Begitu ada syubhat, dengar. Begitu dia nggak bingung cara jawab, Ustaz kok nggak dibantah Ustaz? Ya Allah. Kamu kalau dengar yang kemarin-kemarin tauhid yang kamu anggap remeh itu, begitu, walaupun kamu dengar ini terbantahkan kalau kamu teguh akidah kamu di sana. Gara-gara kamu nggak pernah dengar syubhat, kalah. Karena kamu sudah tahu itu syubhat, sudah tahu siapa yang menyampaikan, orang-orang ahlu syubhat, sudah tahu. Kok dengar? Makanya kamu minta, Ustaz, tolong dijawab Ustaz. Inilah bahayanya para ulama melarang untuk duduk-duduk di majelis ahlul bid'ah. Gak perlu. Tanyakan aja pada diri kita. Seperti yang Anda tanyakan kepada mahasiswa. Berapa kasetnya, dulu kaset ya, berapa rekaman muhadharahnya Syekh Utsaimin sudah antum telan, sudah antum dengar? Ya. Sampai antum sempatnya dengar yang itu. Seakan-akan materinya akidah di apa kajiannya Syekh Utsaimin udah habis kayaknya. Ustaz, ini Ustaz kepala anak sudah habis, ilmu sudah penuh Ustaz, ilmu salaf, jadi mau dengar syubhat-syubhat ini biar anak mau bantah kayaknya. Ya. Kajian Syekh Utsaimin, kitab-kitab yang beliau jadi kitab sekarang ini itu dari kasetnya. Pernah nggak antum seakan-akan duduk buka bukunya Akidah Wasithiyah, syarahnya Syekh Utsaimin, kemudian dengar langsung syarahnya Syekh Utsaimin. Jadi seakan-akan sedang ngambil ilmu langsung duduk di majelis Syekh Utsaimin. Pernah nggak? Nggak. Kok sempatnya dengar yang itu? Ayo berlaku adil ayo. Nah, inilah bahayanya. Para ulama mengatakan al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Wasyubhatu khattafah. Ya, begitu lihat video-video itu nggak pernah nemukan. Sampai sekarang pun video perdebatan yang kejadian perdebatan di Batam itu Anda nggak pernah buka. Nggak mau dengar. Kenapa? Anda sudah punya keyakinan yang sudah Anda yakini. Ngapain Anda dengar itu? Apakah antum akan ditanya nanti pertanggungjawaban, artinya apa kata ahlu bid'ah itu? Apa jawaban kamu? Akan ditanya seperti itu. Malah kalau antum dengar, antum menjadi ragu terhadap keyakinan yang antum telah yakini sebelumnya. Na'udzubillah min dzalik. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah. Wa syubhatu khattafah. Syubhat itu menyambar. Karena sebagian syubhat itu pakai apa? Pakai perasaan, bukan pakai dalil. Masa sih? Ya, itu kan sudah pakai kata-kata masa sih, udah itu ya. Masa sih? Rasulullah yang menyebarkan tauhid, menyebarkan Islam, terus kita bilang orang tuanya di neraka. Ya nggak pantas lah. Ayo, syubhat, waduh, ya bener juga ya. Padahal para ulama mengatakan syarah hadis tersebut ini bukan akidah salafi, bukan akidah wahabi, ini bukan. Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Qadhi Iyad yang mensyarah hadis itu bagaimana mengatakan. Tapi seakan-akan di framing apa? Keyakinan Wahabi ini yang mengatakan orang tua Nabi di neraka.
Orang siapa yang apa istilahnya itu? Termakan dengan syubhat ini. Orang nggak pernah baca kitab. Siapa mereka? Orang awam. Kalau yang pernah baca kitab, yang pernah baca syarah hadis, oh, ini bukan pendapat Wahabi, ini pendapat Imam Nawawi ini. Ini pendapatnya Ibnu Hajar ini. Kok bisa dituduh pendapatnya Wahabi? Tapi apa? Itulah namanya syubhat. Kenanya orang-orang yang tidak tahu ilmu. Nah, antum mau kena syubhat seperti itu? Kayak jangan pernah duduk di majelis mereka. Nah, di sini akan menampilkan beberapa ucapan para ulama tentang sikap dari duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Di sini maksud duduk itu ya kita sharing bareng, dengar mentolerir apa ucapan antum, ya. Begitu juga kalau dalam perdebatan. Ayub As-Sakhtiyani mengatakan, Ra'ani Sa'id bin Jubair, jalastu ila Talaq bin Habib, faqala li, alam araka jalasta ila Talaq bin Habib, la tujalisu fa innahu murji. Sa'id bin Jubair melihat Ayub As-Sakhtiyani pernah duduk dengan seseorang bernama Talaq bin Habib. Dia mengatakan, aku pernah lihat kamu duduk sama dia ya. Jangan duduk lagi ya. Kenapa? Dia itu akidahnya murji'ah. Khawatir kalau kamu sering duduk sama dia, syubhatnya nular. Kamu keyakinanmu sudah benar ahlus sunnah, nanti bisa berubah menjadi murji'ah. Berkata Abu Qilabah, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk bersama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah sering diungkapkan dengan ahlul ahwa, orang pengikut hawa nafsu. Wala tujadiluhum, jangan kamu debat dengan mereka. Fa inni la amanu an yaghmisakum fi dhalalihim, aku takut, aku khawatir mereka akan menenggelamkan kalian ke dalam kesesatan mereka, au yalbisu alaikum ma ta'rifun, atau akan dicampur adukan, wala talbisul haqqa bil batili, kata-kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab, jangan kamu mencampur adukan, menyamarkan antara hak dan batil. Kalau nggak bisa dibawa ke kesesatan kalau kalian nggak bisa dibawa ke kesesatan mereka, setidaknya apa? Keyakinan yang sudah kalian yakini dicampuri. Kalian nggak pindah, tapi sudah ada yang kayaknya boleh ini, kayaknya nggak apa-apa ini, kayaknya gini. Padahal dulu diyakini bid'ah. Nggak apa-apa ini. Kenapa? Gara-gara kita sering duduk dengan mereka dan mendebat mereka. Bedakan antara kita minta diajarin, tolong ajarin saya, tolong saya tobat, ajarin saya, dengan mari debat. Debat itu apa? Ini hujah saya, itu hujah kamu. Ini pendapat saya, ini pendapat saya, mana pendapat kamu? Tukar menukar akhirnya. Kita terpaksa mendengar hujah dia. Baik. Sekarang anda tanya, debatnya Namrud dengan Nabi Ibrahim, siapa yang kalah? Allah kata fabuhital ladzi kafar. Yang kafir itu Namrud itu diam, kalah, gak bisa jawab. Pertanyaannya, apakah Namrud masuk Islam? Apakah Namrud ikut Nabi Ibrahim? Tapi udah kalah debat kan? Kalah debat. Siapa lagi? Orang-orang musyrik ketika apa istilahnya debat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalah.
Tapi apakah mereka bisa masuk Islam? Tidak. Tapi kalau antum nggak kuat, sudah kalau belum tentu dia itu kalaupun kalah mau nerima, karena memang tujuan dia memang bukan mau saat anak mau debat sama antum, mau tanya-tanya sama antum, kalau memang antum biasa meyakinkan anak-anak taubat, bukan itu tujuan dia kan? Dia mau debat dengan kita, ingin mengalahkan kita biar kita ikut mereka. Itu namanya debat. Sehingga begitu ternyata dia kalah nggak bisa jawab, nggak akan taubat juga. Karena bukan itu tujuan dia untuk debat. Kalau nanti memang kalah, memang saya akan yang taubat. Nggak ada. Kalau itu tujuannya, para ulama melayani. Nah, kalau itu bukan tujuan mereka, terus antum orang yang nggak siap, kemudian mau mendebat mereka, sudah mereka nggak taubat, antum yang terpengaruh. Maka hindari yang model seperti itu. Terus Ustaz, anda nggak berdakwah, dakwah tetap yang kita larang kan debat. Tapi kalau ini, saya nggak mau debat. Kalau kamu tanya apa dalil saya, apa dalil ini saya tunjukkan. Tapi kalau kamu bantah, saya nggak mau debat. Bilang seperti itu. Ya. Baik, ucapan yang lain. Dari Asma bin Ubaid, dia berkatakan, dakhala rajulani min ashabil ahwa ala Ibn Sirin. Ada dua orang ahlul bid'ah datang menemui Ibnu Sirin. Faqala, mereka berdua berkata, ya Abu Bakar, nuhadditsuka bi hadits. Kami mau membacakan hadis kepada anda. Ibnu Sirin mengatakan, enggak usah. Qala, mereka mengatakan, fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Kalau gitu ya kami bacakan ayat dari kitab Allah. Bayangkan ya. Ini sudah mereka minta yang paling standar minimal. Bukan kami mau menyebutkan pendapat kami, bukan. Sudah hadis, Al-Quran. Apa kata Ibnu Sirin? Enggak mau juga. Kemudian beliau mengatakan, la taqumani anni aw la aqumanna. Kamu yang pergi atau saya yang keluar? Kamu yang pergi atau saya yang keluar? Kemudian mereka pun pergi. Maka orang-orang sahabat Ibnu Sirin bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kunyahnya Ibnu Sirin, wa ma kana 'alaika an yaqra 'alaika ayatan min kitabillahi ta'ala. Kenapa cuma dibacakan ayat aja kok? Kenapa enggak mau dengar? Qala inni khasyitu an yaqra 'alayya ayatan fayuharrifaniha fayuqirru dzalika fi qalbik. Kau khawatir kalau mereka baca ayat Allah ini, walaupun dibacakan ayat Allah, nanti diperlencengkan oleh mereka, sehingga yang lencengnya itu yang masuk ke hatimu. Hati siapa? Teman beliau yang sedang duduk di situ. Ibnu Sirin kuat, bisa bantah. Tapi ya teman-teman saya ini mungkin ada orang tanya di sini kasih syubhat, ini kasih syubhat, saya di sini, saya bisa, tapi yang hadir yang lain, kayaknya saya pernah gitu ya, ada yang nanya panjang lebar, tapi bilang cukup, ini bukan tempat curhat. Apa pertanyaannya? Karena terkadang mereka mencari kesempatan. Ini kalau saatnya pakai kertas nggak akan dibaca. Kemudian saya tanya pakai, tapi dia mau mulai dengan Ustadz, bukankah? Nah, mulai gitu, bukankah gini. Ya itu kan pendapat dia, betul kan? Yang dengar lain semuanya udah masuk syubhatnya. Tapi gimana? Anak kalau itu dapat potong langsung.
Pertanyaannya apa? Kalau saya ceramah di sini, ceramah itu majelis saya. Kalau mau nanya, saya jawab. Kalau menceramah jangan di sini tempatnya. Pernah seperti itu kejadian. Makanya saya kalau ada kejadian besar seperti ini ya inginnya kayak kertas, biar saya bisa pilah. Gak mau ada pertanyaan-pertanyaan yang dia tidak butuh jawaban. Perhatikan, terkadang ada orang bertanya di majelis penyusup, dia tidak butuh jawaban karena dia sudah tahu jawabannya. Dari ustaz ini pasti jawabannya seperti ini. Butuh apa? Untuk menunjukkan ke orang lain. Tuh lo ustaz. Nah, itu lo keyakinan ustazmu. Itu lo bukti radikal. Nah, itu kejadian kemauan mereka. Dan saya stop. Mana kertas? Saya pilih sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan menyerempet yang bukan butuh ilmu, cuma untuk nyerepetin ustad, cuma untuk jeblos-jebloskan ustad. Ada seperti itu. Nah, Ibnu Sirin mengatakan gini, dibaca ayat, nanti dilencengkan maknanya, dilencengkan ini, dilencengkan itu. Yang kena coba siapa? Bukan saya, kamu. Itu kata Ibnu Sirin. Adzan, fadhal adzan dulu.
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ahlul bid'ah ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nasu bihim. Ahlul bid'ah tidak pantas seseorang untuk duduk-duduk bersama mereka, kemudian bergaul dengan mereka, kemudian berbaik hati dengan mereka. Beliau mengatakan juga, wala tusyawir sahiba bid'atin fi dinika. Jangan kamu ajak bermusyawarah dengan ahlul bid'ah dalam urusan agamamu, minta pendapatnya. Wala turafiqahu fi safarika. Jangan kamu ajak dia sebagai teman dalam safarmu. Teman dalam safar itu kan ngobrol, ngalor ngidul toh, dan syubhatnya masuk terus. Antum tidak bisa membantahnya. Berkata Imam Abu Uthman As-Sabuni, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladhina ahdathu fid dini ma laysa minhu. Ini di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, mereka membenci ahlul bid'ah yang mengada-ngada di dalam agama ini yang bukan termasuk dari agama. Wala yuhibbunahum, tidak mencintai mereka. Wala yashabunahum, tidak menjadikan mereka sebagai teman. Wala yasma'una kalamahum, juga tidak mendengar ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak duduk-duduk bersama mereka. Wala yujadilunahum fid dini. Wala yunadhirunahum, dan tidak mengajak mereka itu berdebat, berdiskusi di dalam agama, tentang pembahasan agama. Wa yarawna sawna adhanihim an sima'i abatilihim, dan mereka berpendapat, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat, jaga kuping agar tidak mendengar ucapan syubhat dari mereka. Waqala Ibnu Qudamah berkata, wa kana salaf, ulama salaf yanhauna an mujalasati ahlil bid'ah, melarang untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Wan nadhari fi kitabihim, dan membaca kitab mereka. Nah, kalau kita sekarang baca website mereka, udah tahu itu, udah dibilang, Ustaz bilang itu bahaya, itu bukan Ahlussunnah, itu bukan salafi, kita masih baca. Wal istima'i li kalamihim, kita juga melarang, ini salaf melarang untuk mendengar ucapan mereka. Nah, sekarang kita masih buka channel mereka, masih buka YouTube mereka, dan alasan apa? Anda mau dengar, mau tahu apa sih syubhat mereka, apa sih syubhat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang masuk ke hati antum nggak tahu jawabannya. Bisa jadi antum berpindah, karena nggak tahu jawabannya, berpindah, kayaknya itu yang benar. Kalau yang salafi dulu, itu cuma orang-orang yang ngaku-ngaku paling benar. Itu kan orang kena syubhat seperti itu. Kadang-kadang ngaji ke sana, ngaji ke mereka, ahlul bid'ah, akhirnya apa? Nuduh. Itu kajian salafi, itu kajian yang ngaku paling benar sendiri, kapling surga. Gak sadar ada yang, kita tahulah siapa yang pernah mengkapling surga, kita tahulah siapa yang pernah mengatakan mengkapling kebenaran, kita sudah tahulah. Tapi yang tertuduh siapa? Salafi. Nah, kita tahu sendiri siapa. Tapi itulah namanya syubhat. Hati-hati, sudah banyak yang kena, kok masih berani-beraninya kita nonton. Padahal masih banyak muhadharah, kajian ustadz-ustadz kita tahu channelnya, gak pernah kita buka. Gara-gara apa? Gak bikin penasaran, Ustadz, biasa-biasa aja, gitu-gitu aja kok. Baik.
Inilah yang harus kita yakini para ikhwah sekalian, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu wa yunkirunal jadala wal mira'a fid din, mengingkari yang tidak menyetujui adanya perdebatan dalam agama. Kemudian Anda membawakan ucapan para ulama, itu melarang berdebat dengan ahlul bid'ah. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz, apakah ada makhluk hidup sebelum Nabi Adam yang tinggal di bumi? Ada. Siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas bukan Pithecanthropus erectus ya. Bukan Homo sapien ya. Ada. Dan itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya ada di atas muka bumi ini orang-orang yang sebelum Nabi Adam diciptakan, makhluk-makhluk yang menumpahkan darah. Maka para malaikat ketika diciptakannya Adam mau dijadikan penduduk di atas muka bumi, mengira dia akan seperti itu lagi, seperti makhluk yang sebelumnya. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah memberitahunya berkali-kali tapi tetap ngeyel? Antum juga harus ngeyel. Ngeyel, ngasih tahu juga, sampai kita lihat siapa yang bosen, yang ngomong atau yang dengar. Anda pernah dengar ceramah judulnya, lupa judulnya, tentang ceramah di Saudi ya, tentang orang-orang yang semangat berdakwah. Anda ketika dengar itu, ya Allah, Anda belum seperti itu. Ya Allah, Anda masih cuma berani ya duduk di sini ketika dikasih majelis, tapi untuk face to face, langsung ketemu orang, berani itu, ya Allah, Anda belum punya kekuatan seperti orang-orang yang di dalam ceramah ini. Di antaranya ya, beliau menceritakan ada orang yang muslim kerja di luar negeri, bekerja bangunan, bekerja listrik ataupun apa yang tiap hari manjat tiang. Kemudian ada temannya, teman sepermainannya dia, pekerjaannya dia, orang kafir. Setiap temannya permisi, saya pulang dulu ya. Dia masih di atas ini, masih di atas tiang. Saya pulang dulu ya. Oke, Islam is good. Itu toh dia ucapannya. Dia ya orang ya muslim dia, cuma untuk berdakwah, dalil, orang awam lah, gak bisa. Cuma dia ingin ngajak temannya untuk masuk Islam dengan cara apa? Islam is good. Besok ke permisi, Islam is good, Islam is good. Temannya ini heran, apa sih ini Islam? Cari tahu dia, oh ternyata Islam adalah agama gini, masuk Islam. Gara-gara apa? Islam is good. Di antara cerita yang beliau ceritakan yaitu Syekh bin Baz dinasihati, diminta pendapat Syekh, ada seorang gini penyimpang, sudah saya nasihati Syekh, tapi dia tetap menyimpang. Syekhnya bilang, nasihati lagi. Beberapa waktu tanya lagi, Syekh, sudah Syekh berkali-kali tetap menyimpang. Mungkin dia ingin bertanya gimana sikap kita terhadap orang yang menyimpang ini. Apakah kita tahdir, kita boykot dan lain sebagainya. Syekhnya bilang, nasihatin lagi. Berapa lama kemudian balik lagi, nasihatin lagi. Sudah Syekh nasihatin berkali-kali, nasihatin lagi. Tapi orangnya bilang, Syekh, sampai kapan? Syekhnya kemudian bilang apa? Saya pernah diberitahukan ada satu orang yang menyimpang, maka saya surati dia. Saya suruh, karena beliau
buta ya, nyuruh orang tuh surati dia. Kamu tahu nggak berapa kali saya surati dia? Lupa saya, udah lama saya dengar, ratusan kali pokoknya, entah 100 kali atau 200 kali pokoknya. Sampai kemudian dia bertobat. Masya Allah ya, rijal ya, orang-orang semangat dalam berdakwah, karena memang tujuannya memang mau berdakwah. Terima, alhamdulillah. Nggak terima, saya nggak ada masalah kan. Cuma tinggal ngomong aja, tinggal suruh kirim surat kok. Kalau dulu kan modal amplop kan. Kalau sekarang ya nggak ada modal, cuma WhatsApp sama Telegram aja kan. Nah jadi kalau dibilang tetap ngeyel ya, tolong antum juga ngeyel juga dalam. Tapi dia bilang kamu kok ngeyel ngasih tahu terus toh? Ya gara-gara kamu ngeyel gitu, nggak nerima ucapan saya. Jadi bata apa? Kuat-kuatan siapa yang ngeyel gitu. Jika laki-laki yang masuk surga dapat bidadari, lalu bagaimana dengan wanita yang masuk surga? Apakah dapat bidadara? Ya ikhwan, udahlah kita amalkan, kita beramal untuk masuk surga dulu lah ya. Antum terlalu memikirkan sampai sedetil seperti ini. Yang jelas Allah SWT tidak akan menzolimi siapapun orang yang masuk surga. Tidak ada orang yang masuk surga kemudian yang lain punya pasangan, dia nggak ada pasangan. Ya Allah, nggak ada insyaallah. Ya, nggak usah dipikirkan siapakah orang tersebut. Yang jelas bagaimana cara kita agar bisa masuk surga dulu lah. Ini juga nanya, apakah di surga ada pasar namanya pasar Jumat? Wallahu a'lam. Nantilah kalau kita masuk surga kita cari pasar itu ada atau tidak. Ustaz, di daerah saya ada peraturan bagi para laki-laki yang memaksa berjima dengan istrinya. Di daerah saya ada peraturan bagi laki-laki yang memaksa berjima dengan istrinya, sementara ya si istri tidak mau, maka laki-laki itu bisa dipidana. Yang benar ya. Sudah berlaku undang-undang itu. Anda nggak tahu ya. Dulu ada RUU, ketika RUU saya tahu, tapi apakah berlaku atau tidak, wallahu alam. Ya ikhwan, anak pribadi yang katakan, kalau perempuan mengeluhkan tentang suaminya, jawaban anak cuma sabar. Tapi kalau laki-laki mengeluhkan istrinya, nggak akan anak nasihatin itu. Anak bully habis-habisan. Kamu itu laki-laki atau bukan? Kamu itu pemimpin atau bukan? Nah, coba buka mungkin wajahmu, coba buka mungkin ada wajah perempuan di dalamnya, mungkin cuma casing aja itu laki-laki itu. Kok bisa laki-laki ngeluhkan tentang istrinya, kok bisa sih? Yang punya kekuatan kan dia, Pak. Kekuatan apa? Kekuatan pemegang akad. Perempuan nggak bisa. Dia cuma bisa ngadu kan, dizolimi oleh istrinya cuma ngadu ke Pak Hakim, saya dizolimi. Kalau laki-laki, kalau disakitin sama istrinya, ngadu, cemen, putuskan langsung. Kok bisa itu orang mengeluhkan istrinya itu? Ana heran. Ada orang mengeluhkan istrinya ke ustadz, paling heran itu. Ustadz, istri saya ustadz sulit dinasehati. Ustadz, istri saya Ustadz, kalau saya mau keluar dari pekerjaan haram ini, nanti dia akan ngambekan sama saya, akan ditutup. Nah paling heran kalau ada orang ditutup pintu sama istri di luar rumah, paling heran saya. Ada, antum pernah begitu kan sama istri antum? Hah? Istri ngambek, ditutup pintu, atau nggak boleh masuk ke dalam, ada tuh seperti itu. Hah? Kalau seperti itu antum, ya lihat dulu lah. Mungkin perlu cermin yang besar di kamar mandi. Ketika antum mandi, ini laki-laki atau bukan nih saya ini ya? Nah, itu. Mungkin selama ini ke cermin itu cuma muka tok nampak itu, nggak nampak yang lain kayaknya itu. Kok bisa? Anak heran itu. Rumah-rumah siapa? Yang ngasih nafkah siapa? Kok bisa dia dikunci di luar sama istrinya lagi ngambek, terus ngadu ke ustadz? Na'udzubillahi min dzalik. Saya digitukan, habis Pak. Itu namanya rijal, laki-laki Pak, pemimpin Pak. Atau kalau nggak sanggup jadi pemimpin, mengundurkan diri langsung. Kenapa emangnya? Kan tinggal mengundurkan diri. Afwan, saya nggak sanggup pemimpin, saya mengundurkan diri.
atau saya mencari orang yang bisa saya pimpin. Ya, jadi ke orang-orang yang para laki-laki yang masih casingnya laki-laki, di dalamnya wallahu taala alam, kemudian disakitin sama istrinya, yang disakitin sama istrinya ngadukan ke ustadz, ya silakan ngadu-ngadu ke ustadz terus ya, asal jangan pernah ngadukan kepada saya ya, karena sikap saya berbeda dalam hal ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.